Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mujadilah ya. Ayat 16 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa'id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum 'adzabun muhin. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang ya, etika saat konsultasi dengan Nabi ya, jadi ini ya, protokoler ya, saat berkonsultasi langsung dengan Nabi ya, sehingga bergaul dengan Nabi itu jauh lebih sulit karena Nabi itu, Rasulullah itu orang yang dihormati oleh Allah. Maka kalau kita tidak punya adab, maka kita dihukum oleh Allah karena pergaulan yang salah di dalam berakhlak terhadap Rasul. Dalam surat Hujurat saja ada itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sudah percaya Allah itu penciptanya. Selanjutnya pencipta itu menurunkan kekasihnya ke dunia ini sebagai standar berislam. Siapa? Rasulullah. La tarfa'u aswatakum, kamu jangan meninggikan suara fauqa sautin nabi, yang melampaui volume suara Nabi. Meninggikan suaranya tidak boleh ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul, jangan komunikasi dengan bahasa jalanan, kau keraskan suara kamu. Bergaul dengan orang yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah itu bukan saja diajar, tapi diberi standar akhlak, etika, perilaku, kesopanan yang luhur. Kalau Nabi Adam itu wa'allama Adamal asma, Allah itu mengajar Nabi Adam nama-nama. Iya, tapi kalau Rasulullah ya Pak, ya, Addabani Rabbi ya. Jadi Addabani Rabbi, penciptaku, pengaturku, pemilikku itu adaba, mengajar adab, itu ya, mengajari beretika, berakhlak. Fa ahsana ta'dibi, selanjutnya memperbaiki cara mendidik saya. Jadi bukan mengajar tapi mendidik. Itu artinya apa?
berarti Rasulullah itu memiliki standar akhlak yang agung, sampai Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim, bukan wa innaka la'ala ilmin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, benar-benar di atas ya khuluqin azim, akhlak yang agung, bukan ilmin aliyin, bukan ilmu yang tinggi, bukan, khuluqin azim. Maka resikonya apa? Orang yang meninggikan suara melebihi volume suara Nabi, memanggil dengan perpanggilan umum, pergaulan umum, antah batu amalakum, ya, hapus ketaatanmu, hapus amalan-amalan baikmu, hapus. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak merasa kalau ketaatan kebaikan kita kepada Allah itu dihapus. Kenapa? Tidak sopan kepada Nabi SAW. Berarti apa itu? Isyarat bergaul dengan ulama sama dengan pergaulan dengan Nabi. Sebab apa? Ulama itu peninggalan Nabi. Kalau peninggalan Nabi itu kita hina, ya sama dengan menghina yang meninggalkan, kan? Ini apa? Aspek rasa. Ini makanya Rasulullah itu diunggulkan la'ala khuluqin adim, adabani rabbi. Siapa Nabi Adam ini? Ya, manusia pertama. Wa 'allama Adamal asma. Diajari ilmu itu saja malaikat runduk ada. Ya, siapa Rasulullah itu? Diajari etika, moral, akhlak yang luhur. Ini makanya ada resiko. Makanya menghina ulama itu tidak boleh, ya, menyepelekan ulama itu tidak boleh. Sehingga para ulama mengatakan, ya, luhumul ulama masmuma, darah ulama itu beracun, ya, makanya ngerasani tidak boleh, rasanya. Nah, apalagi kemarin kan berbisik-bisik itu, ya, berbisik-bisik yang bisa menjadikan orang mukmin susah. Ini ngerasani saya ini. Hadirin rahimakumullah kita. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sudah percaya bahwa Allah itu mengutus manusia mulia sebagai standar hidup dan kehidupan. Itu ya. Idza najaitumur rasul, saat kamu mengadakan pembicaraan khusus, sehingga disebut munajat itu pembicaraan dua arah. Bisa minta masukan langsung kepada Nabi, orang lain tidak boleh. Ya, faqaddimu, maka dahului baina yaday najwakum, sebelum najwakum pembicaraan rahasia kalian dengan Rasulullah itu sodakotan, apa? Sedekah. Itu kafarat. Jangan-jangan saya nanti bersikap kepada Rasulullah itu tidak benar, didahului sedekah. Ini ya. As-sadaqah tudfi'ul bala, sedekah itu menolak bala. Bala yang paling bala itu orang yang beretika buruk kepada Nabi. Ini ya, beretika buruk kepada Nabi. Nah, jadi seolah-olah gini ya, sebelum berbuat saja sudah didahului penangkal-penangkal bergaul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau orang yang dimuliakan Allah, orang yang diagungkan oleh Allah, orang yang dipuji oleh Allah. Ya, umpamanya ada milik khusus, Rasul itu milik khusus yang paling khusus, hamba khusus yang paling khusus. Syahadat kita ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya apa? Ya, mentaati, mendahulukan, ya, mengutamakan, menghormati. Ini ya, apa? Rasulullah SAW. Itu masuk syahadat ya. Jadi orang yang diagungkan oleh Allah dan itu menjadi sahnya Islam kita. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah saja dengan Allah itu adabnya luar biasa. Di bumi ini saja Nabi Musa itu pernah, ya, ya Rabbi, wahai Allah,
arini, tampakkan dirimu kepadaku, anzur ilaika, supaya aku bisa memandang engkau. Tetapi ya Allah itu sabar. Ini kan sebetulnya secara kenabian itu sebetulnya tidak beretika kan. Iya, kita saja ibadah dengan Allah tidak boleh cerita kok. Ada kenikmatan khusus tidak boleh diceritakan. Kenikmatan khusus hubungan suami istri tidak boleh diceritakan kok. Ini dengan Allah gimana? Nah, maka dengan sabar Allah menjaga. Iya, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya Musa. Walakin undur ilal jabal. Coba perhatikan, lihat ke, arahkan pandanganmu ke gunung ini. Fa in istaqarra makanaha, kalau gunung itu masih tetap dalam posisinya, fasaufa taroni, mungkin kamu bisa melihat saya. Loh, coba gunung itu penstabil rotasi bumi ya. Ya, falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa soiko. Saat Allah menampakkan cahayanya di gunung ini, iya, gunung itu goyang, Musa langsung pingsan. Ada yang mengatakan mati Nabi Musa. Dalam buku-buku para ulama disebutkan malaikat Jibril dengan sperma yang kepingin lihat siapa kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu masuk areal yang malaikat tidak bisa. Cukup di sini ya Rasulullah, kalau saya masuk titik itu saya musnah, tapi engkau dengan sayangnya Allah kamu bisa memasuki areal itu. Rasulullah itu gini, at-tahiyatu lillah, ya, penghormatan itu hanya bagi Allah. Wassolawat, segala bentuk ibadah material, segala bentuk ibadah in materi, wassolawatu wattayyibat, hanya engkau ya Allah. Itu Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, assalamu alaikum, disambut oleh Allah itu, sejahtera atas engkau wahai nabi, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan berkahnya. Coba orang yang disalami oleh Allah dikasih rahmat berkah, kita buruk perangnya dengan siapa gitu? Untung nggak dipatini langsung. Ya, kalau imannya dicabut murtad itu gimana? Harus takut semacam itu. Ya, hormat kepada Allah harus ada standar penghormatan. Malaikat hormat kepada Allah, sujud Adam. Bangsa jin diwakili Banul Jan, hormat kepada Allah tidak bisa ditolak penghormatan. Hormat kepada Adam. Akhiru zaman itu kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, Yahudi Nasara yang mengklaim cinta Allah, kamu ya, kalau tujuan ketaatanmu meraih cinta Allah, ikuti saya, ittiba kepada Nabi. Itu pun Nabi di tempat itu tidak berani ngangkat ini. Kalau itu ya Allah, assalamu alaina, selamat atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hambamu yang soleh ya Allah. Didoakan di tempat yang paling suci, yang malaikat Jibril tidak bisa menjangkau derajat itu. Siapa itu? Rasulullah. Makanya kalau sholawat hilang-hilang itu, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai nangis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Dzalika, demikian itu tata cara protokoler semacam itu, khairun, jauh lebih baik, lakum, bagi kamu, wa abhar, dan lauk jauh lebih bersih batinmu. Sangka buruk kepada Nabi, orang tahu. Ya bisa saja ya kita menghadapi Nabi, hati kita kerentek, tidak enak. Makanya kalau membicarakan orang tua Nabi di mana pos, diam. Diam. Itu rahasia Allah, itu sir Allah ya. Ya. Inna abi wa abaka. Itu apakah orang tua Nabi? Wallahu alam. Sebab Nabi Ibrahim itu ya, abi itu ya. Padahal Nabi Ibrahim pernah dilarang memohonkan ampun untuk bapaknya. Bapaknya itu bapak kandung apa pamannya? Nggak tahu kan gitu kan. Makanya harus hati-hati. Kita membicarakan rumah tangga Nabi itu harus hati-hati. Hati-hati betul. Karena itu masih di ikhtilaful ulama. Bapaknya
paman apa pakde. Sebab Rasul menamakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Bapak kandung apa pak lek pakde gak tahu kita kan. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi firli wali walidayya, ya. Nah, walid itu beda. Walid itu orang tua yang melahirkan. Itu ya, orang tua yang wallahu alam. Itu ujian bagi kita. Sama dengan konflik sahabat yang sampai berdarah-darah itu. Buat apa kita melibatkan lesan kita memberikan komentar buruk kepada sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat itu kekasih Nabi? Loh, kalau kita itu memperbincangkan buruk kekasih Nabi, apa tidak menyakiti Nabi? Makanya walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang beriman yang datang setelah periode sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat itu berperang, itu ujian akhir zaman ini. Ya. Yaquluna, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang mendahului kami di dalam beriman, menolong utusanmu itu. Ya, Masya Allah, itu generasi sahabat. Ada cobaannya sendiri. Cobaan orang yang dekat Nabi itu jauh lebih berat. Itu ya. Maka itu jauh lebih membersihkan batin kamu. Ya, seolah-olah gini loh ya. Ya Allah, dengan sedekah ini jadikan saya selamat saat kami berdialog dengan kekasihmu. Maksudnya gini. Nah, masih sekarang ya sedekah. Loh, kalau konsultasi dengan Nabi itu kita harus sedekah. Bagaimana ngaji Quran? Tidak tahu sedekah ngaji Quran. Bisa ilmu masuk. Sedekah. Itu ya. Nah, sebab man fassarul Quran bi ra'yi maq'adahu minan nar. Siapa yang melibatkan pikirannya dalam Al-Quran itu ancaman neraka. Makanya kita ngaji kan apa? Pendahuluan apa? Semoga Allah menganugerahkan kepada kita taufik, hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Loh, kalau ada yang keliru, saya dulu mohon ya Allah, pembuka pengajian saya mohon itu. Nanti catat malaikat, iya dulu ngaji minta kok, berharap bimbingan, taufik, hidayah, pemahaman dari itu ya. Nah, itu malaikat gimana catatan? Iya ya, pembuka ngaji dulu dibuka ya. Harapan kita apa? Dikasih pemahaman, anugerah pemahaman, taufik, hidayah, bimbingan dari Allah. Nah, kalau ada salah, saya mohon kok, saya enggak sengaja salah kan gitu kan ya. Nah, harus hati-hati, iringi sedekah. Loh, kalau dengan Rasulullah kita ngaji Quran gitu, itu ya, nolak bala. Bapak orang ngaji Quran itu halangannya akeh. Apa? Setan nggak rela, dicelakai, didang, minimal gak seneng ngaji Quran, gak seneng forum Quran. Loh, itu ditolak dengan sedekah. Banyak sedekah kalau ngaji Quran. Dialog dengan Nabi saja gitu. Padahal kita ini loh ya, ngaji Quran. Itu ya, berupaya memahami pemahaman Allah yang Allah fahamkan dalam Quran. Siapa kita itu memahami Allah Subhanahu wa taala itu? Al-Quran mengatakan ya, wa ma qadarullah haqqa qadri. Tidak ada manusia yang mampu memberikan kadar sesuai kadar yang diminta oleh Allah. Siapa kita ini? Makanya Sayyidina Abu Bakar itu ketika ditanya Quran, ayu ardhin tukilluni wa ayyus sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillah ma lam a'lam. Ya, kolong langit mana yang menaungi aku, bumi mana yang kuinjak saat aku ditanya tentang kitab Allah, aku sesuatu yang saya tidak tahu. Aneh itu. Wis pokoknya pasrah na Allah. Itu ya. Nah, itu coba, ini kan sir Quran ini, rahasia Quran. Loh, kalau dengan Rasulullah harus sedekah. Loh, ngaji Quran itu siapa kita kalau tidak sedekah? Itu ya, supaya dilancarkan ngaji Quran, supaya dikasih pemahaman, supaya dikasih kekuatan, godaan-godaan, halangan, dikasih kekuatan untuk apa? Berupaya menjalani ya konsep-konsep ajaran Al-Quran. Fa'illam tajidu
jika kamu memang tidak mempunyai sama sekali. Berarti apa? Ini kan klimaknya gak duwe ta. 2000 gak duwe. 50.000 gak duwe. Itu ya. Fa in lam tajidu, jika kamu tidak mendapatkan, tapi mosok tidak mendapatkan terus-terusan. Itu ya. Tidak mungkin terus-terusan. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu loh. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Itu ya, Rahim, Maha Penyayang Allah. Kenapa ini hidayah? Itu ya. Jadi ya Allah, saya tidak ada yang saya sedekahkan saat komunikasi lewat Quran. Ya ampuni ya Allah, sayangi ya Allah. Nanti ini nah, kalau merendah dikasih petunjuk Quran di dada kita. Itu kan metode taklim ya. Metode taklim. Iya. Memang setiap manusia itu wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Kan tapi tidak semua ilmu. Itu ya, wajib mencari ilmu, tapi tidak seluruh ilmu. Tapi masuk memahami hidup kita tidak bisa Quran ya. Berarti apa? Quran itu wajib. Ya. Belajar teknologi itu fardu kifayah. Tapi tetap menuntut ilmu wajib, bukan ilmunya, menuntutnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kita ini membahas Al-Quran, itu kebutuhan pokok dalam kehidupan. Sebab ini nanti menjadi penyesalan di hari kiamat. Wa qala Rasul mengadu, ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umat Islam ya, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, memposisikan Quran itu yang dihindari di dalam kehidupannya. Itu ya. Masa kenapa kok tidak seneng Quran? Ya itu mengapa? Dikira ngaji ku delok konser mana? Konser yang kurang 2 bulan tiketnya sudah habis. Makanya majelis-majelis Quran tidak laku. Bukan Qurannya murah, enggak. Quran ini nggak gelem. Soalnya protokolernya saya nggak ngerti. Itu ya. Konsultasi dengan Nabi harus sodako. Kita pernah mensedekahi ngaji. Ya Allah, saya ngaji loh. Ya Allah, jarang ya Allah. Katakan ngaji 1 jam itu saulan pisan. Masih kalah dengan tidurku ya Allah. Ini loh. Sodako, ini mantap sodakonya. Untuk menolak bala ngaji nih jarang. Ojo ketok ganjaran itu aja. Ya, sebab orang ibadah itu ya kena hukum. Ibadah itu ada aturannya. Ini ada resikonya enggak? Ada resikonya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Gini loh. Minum itu mesti diminta, ya Allah hilangkan haus. Ya hilang. Tapi ketika hilang haus itu sehat. Nah, pahala itu yang ini memang gak usah diminta pahala. Itu ya. Tapi wadah untuk menerima ini apa siap wadahnya? Nah, itu memang protokolernya itu. Asfaktum, takutkah kamu? Oh, sampai ngono, wedi ta kamu? Sedekah kok wedi, tapi melok setan gak wedi. Melok Allah wedi. Coba nek melok setan nyanyo ya. Gak njaluk itu sediakan. Karena waktu sediakan waktu. Ngaji apa? Kalau kita ngaji itu menyediakan waktu apa ndolek sisa-sisa waktu. Itu taruhannya itu. Itu takdim. Takdim itu menghormati Quran. Wah ini Quran Masya Allah, berangkat kerjanya enggak berani, telat ya. Marahi bosnya. Lu yang ngasih nafas itu loh. Ini komunikasi satu-satunya yang masih tersisa untuk dunia dengan Allah itu Al-Quran. Itu ya, ngasih nafas kita itu loh. Itu ono protokoler gimana? Asfaktum, takutkah kamu? Takut miskin kamu? Antuqaddimu, untuk memulai baina yaday najwakum, sebelum konsultasi kamu dengan Nabi, sedekah, peti miskin kan? Allah ya. Sampai kelimat nek gak ono Ghafurur Rahim. Tapi kon wedi to. Dikon Allah kok wedi. Nah itu maksudnya gitu. Itu nyentuh perasaan. Fa'idh lam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakan. Kenapa? Itu memang tidak ada. Tapi tidak ada kok terus-terusan. Ya Allah, bukan saya takut ya Allah. Itu pun wataballahu alaikum. Allah menerima tobat atas kamu.
Iya, memang tidak ada orang yang bisa pas beretika baik kepada utusanku. Ada, kita bisa menghormati seperti penghormatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tidak ono asa persis dengan Allah, tidak ono, tidak bisa. Itu ya, tidak ada orang menghormati, makhluk menghormati Rasulullah seperti Allah menghormati Rasulullah. Wa taballahu alaikum, Allah tobat, menerima tobat kamu. Berikan sentuhan perasaan. Maka fa'aqimus sholat wa atuz zakat, tunaikan yang pokok aja, tegakkan ajaran sholat, ya, tunaikan zakat, tapi wa atiullah wa rasul, taatilah Allah Rasul dengan semampumu. Itu ya, ini materi semuanya, itu materi dulu, ini ndak materi jalur ampun, materi dulu jalur ampun, ya, sama dengan itu loh. Masya Allah, meminang anaknya orang oleh ambek kulhu, tapi aja kulhu diisi materi. Nek gak ono kulhu Allah ahad, seneng ngene kulhu tok ae. Anake wong iki kadang 250 sae. Ya, 250 anaknya orang kita bawa pulang. Nyewa sebenarnya motor ono ta, sak wulan 250, 400. Ada temen aku nyewa iki. Lho kok nyewa, ya tak dol ya. Piro? 400 sak wulan. Sepeda motor 400. Kalau mobil saya kepacet 400 sak supire 400. Hadirin rahimah, ngono mulai nyewa mana? Masya Allah, lu mulai harus dibandani hidayah itu. Ya, nah, kalau kamu ndak, ya, wa taqallahu alaikum wa aqimus sholat wa atuz zakat wa atiullah wa rasul. Semuanya itu dalam rangka taat Allah Rasul. Wallahu, sedangkan Allah itu khabir, maha teliti. Allah tahu, wedi, ndak duwe, itu ya, Allah tahu. Allah teliti, bima ta'malun, berdasar apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan itu ya, dalam rangka taat lahir batin atau dipaksa. Allah tahu, ma itu jenis. Allah tahu jenis perbuatan kamu, jadi gampang gini ya. Allah itu kan punya larangan. Allah itu punya perintah. Kalau saya meninggalkan larangannya Allah itu baik. Apa? Larangannya Allah. Tapi bukan sekedar baik, benar. Kenapa? Larangannya Allah itu benar-benar bahaya. Saat kita menjalani perintah Allah itu baik dan benar. Kenapa? Yang saya jalani itu perintah Allah. Nah, itu nanti di hari kiamat itu ya, 1 digandakan 10. Tapi kalau orang kafir, ojo maneh salah, bener gak dinilai ambek Allah. Kenapa? Standar yang dia tidak melakukan, standar dia menjalani itu bukan perintah, bukan larangan Allah. Itu mah jenis. Nah, perbuatan kita ini adat apa ibadat? Iya. Orang kafir itu loh, ibadatnya saja salah, apa mana adatnya? Nah, kita ini adatnya saja benar, apa mana ibadatnya? Kenapa? Baik, baik itu kan adat, tapi benar itu ibadat. Hadirin rahimakumullah, kembali pada ini. Allah khabir, Allah itu maha teliti. Ya, berdasarkan apa? Standarisasi dariku apa dari selain aku Allah. Kalau bukan dari selain aku, itu jenisnya bukan ibadah, tapi jenisnya apa? Ada. Alam taroh. Nah, berarti apa? Ini disinyalir ada indikasi munafik. Alam taroh, ya. Tidakkah kau lihat? Artinya apa? Rasulullah sudah melihat. Itu ya. Tapi Rasulullah itu wala ta'rifannahum millahnil qaul, kamu akan melihat mungsuhmu itu dari kata-kata. Tutur katanya kayak itu mungsuhnya Islam, musuhnya Islam. Diindikasi, loh orang itu loh kok seneng orang yang menghina Allah, menghina Rasul, loh kok seneng ya kan? Indikasi musuhnya Allah, indikasi munafik ya. Orang munafik itu gini loh. Jadi kalau orang kafir itu bisa berdiri ini, nah ini orang munafik, bisa dipahami. Nah itu. Jadi Rasulullah itu mengindikasi saja, batinnya urusan Allah. Itu ya.
batinnya itu urusan Allah. Tapi dari sisi tutur kata, singkah laku, sepak terjang, alam taro, bukankah kau lihat ilal ladzina, yang fokus pandang itu tertuju kepada siapa? Orang-orang tawallau, yang menjadikan pemimpin kauman, satu kaum, ghadiballahu alaihim, ya, yang murka Allah atas mereka. Masa Allah murka? Berarti gini ya, Allah itu murang-muring karena dipengaruhi ya. Awak dhewe lho, numpak sepeda motor dipisui wong, terpengaruh ya, lalu saya marah, masa marahi Allah kayak makhluk. Jangan dipahami itu. Allah marah itu tidak karena pengaruh di luar Allah, itu puncak kejahatan, itu maknanya gitu. Nabi Musa itu ya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ingat saat Musa mengatakan kepada kamu, kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu menyembelih sapi. Bani Israel mengatakan gini, atattakhizuna huzwa, kamu menjadikan saya ini bahan olo-oloan Musa. Apa jawab Nabi Musa? Iya, a'udzubillah an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari aku ini termasuk orang-orang sing bodoh. Loh, berarti apa? Ketika Allah itu ya menghina, masa orang Allah bodoh? Enggak. Mari kita pahami, bukan awal reaksi, tapi itu puncak berbagai macam kejahatan sampai Allah itu memasukkan kategori itu murka Allah. Bisa dipahami ya? Jangan dipahami Allah seperti makhluk. Ya. Wa makaru wa makarallah. Mereka menipu, Allah nipu, masa Allah nipu? Wah, makhluk, enggak, itu puncak kejahatan. Kenapa? Allah itu sampai menggunakan nipu. Itu ada yang bisa nipu Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yahta'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Kenapa? Ya, berbohong kepada Allah itu puncak kejahatan. Wah, ngono Pak. Kita lanjutkan. Ya, orang-orang yang mengangkat menjadi pemimpin, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ini hati-hati. Ya, nah, sudah nggak nurut Allah, akhirnya apa ya? Itu memang zamannya ada hadis dhaif, tapi hadis dhaif nek dipikirnya bener. Ya, nanti pada akhir zaman orang tidak mengenal ahli Al-Quran kecuali suaranya enak, tidak mengenal ulama kecuali dari baju-baju dan busana. Kalau demikian, Allah akan mengirim pemimpin yang akan menghinakan kamu. Cocok enggak dengan sekarang ini? Nggak cocok. Hadisnya dhaif itu kan tetap hadis. Ya, tapi akan sing cespleng ada. Hadirin rahimakumullah. Mahum, bukanlah mereka minkum, di antara kamu. Artinya apa? Bukan golongan kamu. Kepeduliannya bukan kepedulian terhadap kamu, Islam dan kaum muslimin. Wala, tidak pula minhum, dari mereka. Ya, kamu bukan golongan mereka, mereka bukan golongan kamu. Wa yakhlifuna 'alal kadhibi, dan mereka bersumpah di atas kebohongan. Ini zamane. Waduh, saya sing mana itu saya bohong. Kenapa? Dia akan menutup satu kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Nang di kono, nang Jakarta. Padahal enggak. Numpak apa? Kereta api. Tiket piro bohong terus. Kereta api apa? Jam piro ngawur kan. Ya kok zaman sekarang ini bohong terus. Hadirin rahimakumullah. Wa hum, sedangkan mereka itu ya'lamun, mengetahui bahwa mereka itu bohong. Berarti apa? Orang munafik itu sebetulnya tahu. Cuma mereka bersikap tidak tahu, tidak mau tahu. Makanya orang yang tidak mau tahu itu wajib diberitahu apa enggak? Enggak. Kenapa? Enggak percuma. Diwaspadai. Ya. Makanya fahdharu humul aduwu fahdharu. Orang kafir itu Allah tidak mengatakan hati-hati, tapi munafik humul aduwu, mereka itu musuh, hati-hati. Kenapa? Di dalam barisanmu. Makanya la minkum wala minhum, di dalam barisan kita. Nipu apa enggak? Nipu. Ya, omongannya bodoh, pembicaraannya bodoh, tapi agendanya terselubung di dalam hati mereka itu nggunting dalam lipatan. Tertipu apa enggak ya? Lipatannya tertipu. Tapi hamba Allah tidak akan pernah tertipu. Kenapa?
hati-hati. Hati-hati masuk jebakan, betul. Tapi cuculan tidak boleh, gitu. Ya. Adallahu lahum, Allah menyediakan bagi mereka azaban, siksa, azab syadidan sing keras. Kenapa? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik itu di tingkatan terbawah di neraka. Itu ya. Kenapa orang kafir yang begitu Allah tidak pernah mengatakan hati-hati? Kenapa di luar barisan? Karena di dalam, makanya minkum bagian kamu dan kamu tidak bagian mereka di dalam. Makanya harus hati-hati. Itu. Innahum, sesungguhnya mereka itu teramat buruk dan jahat, maka ya'malun, kegiatan yang mereka jalani. Amal itu aktivitas. Itu ya. Kenapa? Mereka itu banyak membawa korban dengan tutur kata manis, sikap yang seolah-olah terpuji, tapi dibaliknya itu jebakan-jebakan untuk menjebak Islam, kaum muslimin. Jadi kalau Allah mengatakan ma ya'malun, kegiatan mereka itu teramat buruk. Nah, siapa kita itu hak nurut Allah? Hati-hati terperosok, hati-hati. Tapi kalau tidak mau memperhatikan cara-cara sikap yang Allah ajarkan, kita terperosok, ya termasuk golongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ittakhadhu, mereka menjadikan aimanahum, sumpah-sumpah pengakuan Islam iman mereka itu junatan, sebagai perisai. Apa maknanya? Menyelamatkan dunia. Kita ini tidak boleh beribadah menyelamatkan dunia. Karena apa? Standarnya kan makhluk. Itu ya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak berpihak, mereka orang kafir, ya. Wa la ilaha ula, tidak pula kepada mereka orang beriman. Lalu apa? Kepentingan apa? Dunia. Kepentingan dunia. Ada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun berapa ayat? Ono songo, ono. Ya paling 45 lah. Tapi ke surat Al-Munafiqun berapa? Agak panjang kan? Nah, itu ya. Surat Al-Mu'minun juga panjang. Itu ada surat sendiri. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, saat datang munafik kepada kamu, mereka memberikan persaksian, nashhadu annaka la rasulullah. Nashhadu, kami memberikan persaksian, pengakuan, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad lah benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Ya. Wallahu yashhadu, Allah itu sudah mengakui tanpa pengakuan mereka. Ya. Innaka la rasuluh, engkau memang utusan Allah. Wallahu yashhadu, Allah memberikan penegasan, pengakuan, cap. Ya. Innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya munafik itu benar-benar pendusta, pembohong. Orang yang dikatakan pembohong itu kita mau tak ditipu. Makanya ngaji Quran supaya trik-trik penipuannya itu kelihatan. Fasaddu, ciri-cirinya fasaddu, mereka menghalangi dengan mengaku iman Islam tadi, ansabili, dari jalan menuju Allah, jalan Islam. Biasanya kalau memberikan masukan meragu-ragukan. Itu di dalam barisan muslim. Ojo, kekuatan musuh kamu ini meden-meden. Nah, orang munafik itu, orang kafir itu mencurigai, orang muslim mencurigai. Mudzabdzabina baina dzalika, mereka ragu antara jalan terang. Kafir terang, muslim terang, ragu, makanya remeng-remeng. Jalan apa? Abu-abu. Ya, kalau masalah kebenaran nggak boleh moderat gitu ya. Benar ya benar. Benar itu apa yang diturunkan. Larangan yang betul-betul larangan itu larangan Allah. Larangan manusia itu masih abu-abu. Kenapa? Temporal, kondisional, kepentingan dunia. Nah, akhiratnya. Itu ya, perintah Allah itu jangan pernah kau ragukan. Perintah Allah itu benar-benar perintah yang menyelamatkan.
kalau dijalani, mencelakai kalau ditinggalkan. Dan itu bukan untuk kepentingan dunia, tapi kepentingan apa? Selamatnya Islam, iman. Itu yang harus kita takutkan. Sekarang yang ditakutkan kan kepentingan dunia. Lalu akhiratnya apa? Tinggal doa. Tidak bisa. Islam itu konsep real dalam kehidupan, nyoto, bisa dipelajari larangannya, bisa diteliti bahayanya. Begitu juga perintahnya, bisa diteliti. Falahum, bangka bagi mereka azabun muhin, azab yang menghinakan. Orang kafir no, tapi orang munafik itu paling dalam ya. Iya. Jadi dasar neraka, darkil asfali minan nar. Darkun itu kan derajat ke bawah. Kalau darajat itu tingkatan ke atas. Lahum darajat, orang-orang mukmin itu penyingkir tingkatan di atas. Itu ya. Lantu genia, tidak berguna anhum, ya, membela mereka, amwaluhum apa? Harta mereka. Wa auladuhum, juga anak-anak mereka, ya, pengorganisasian mereka, jumlah mereka, kekuatan material mereka tidak berguna, ya, minallahi, menolak hukuman Allah dari Allah, syai'an, sedikit pun. Ulaika ashabun nar, mereka itu penduduk asli neraka, hum fiha khalidun, mereka menjalani hidup kekal di dalamnya. Itu elek apa itu ya. Adzabun syadid, wadiballah, adzabun muhin, ashabun nar, masya Allah. Sudah bisa kan? Ini di dalam Al-Quran, ya. Padahal di dalam suratnya Mujadilah. Ini berarti apa? Kekacauan di dunia Islam itu terbukanya pintu masuknya kekacauan dunia Islam itu karena orang-orang munafik. Makanya kita harus hati-hati. Itu ya, bisa nangis-nangis itu di hadapan kaum muslimin, tapi nangisnya itu menipu. Itu ya, banyak buka sejarah, jangan sejarah zaman jauh-jauh, secara nasional ya. Wak, bukunya tidak banyak beredar. Itu ya, ada buku yang ditulis para ulama dulu, ahli sejarah dulu. Ya, saya koleksi buku-buku itu, tapi sudah tidak terbit ya. Sayang, ada buku Prahara Budaya yang ditulis oleh Ghaffar Ismail, ya, Taufik Ismail. Nah, tulis yang paling baru itu apa? Api Sejarah. Ada sejarah dunia, ada sejarah Islam secara khusus untuk konteks Indonesia. Ada buku tulisannya pimpinan Nahdlatul Ulama, ya, Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Itu bagus tulisan-tulisan sejarahnya. Itu sejarah nasional. Tulisan Buya Hamka, sejarah umat Islam itu bagus-bagus. Supaya kita tahu konteks Indonesia dalam menghadapi manusia model kayak munafik ini. Itu ya. Nah, bisa nangis-nangis, ingkar janji itu ya. Ya nanti setelah kemerdekaan kita kasih hak khusus kaum muslimin. Ternyata apa? Kaum muslimin bukan saja tidak dikasih hak khusus, malah menjadi pihak yang diperangi dalam kasus Aceh itu Pak. Ya, hadirin rahimakumullah. Sayangnya tulisan-tulisan sejarah, ya, pejuang Islam yang memberontak apa ya? Nuntut hak, berikan hak istimewa. Kenapa? Yang mendirikan negeri ini kaum muslimin, dan yang berkorban jiwa, raga, harta, ya, air mata dan darah itu kaum muslimin negeri ini. Saya pikir itu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalat wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.